Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nupita dari kelas PAI 3C dengan NIM 24030044284. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UAS yaitu mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan membawakan tema optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, mengapa saya di sini mengambil tema optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dalam perjalanan hidupnya, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan atau khilaf, baik yang disengaja ataupun tidak. Namun, Islam sebagai agama yang penuh rahmat memberikan jalan yang luas bagi hambanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui taubat dan memohon ampunannya. Allah Subhanahu wa taala Maha menyayang, dan sebagai tugas dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Jadi jangan berputus asa walaupun kita pernah melakukan dosa yang besar ataupun dosa yang tidak sengaja. Terus kalau kita memiliki keinginan atau benar-benar menyesali perbuatan tersebut, maka harus bertaubat kepada Allah dan dalam melakukan atau mengerjakannya itu harus optimis dan sabar. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jadi dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, sikap optimis dan sabar itu memiliki peran yang sangat penting. Optimis menimbulkan keyakinan dalam hati bahwa pintu ampunan Allah selalu terbuka, sehingga seseorang hamba tidak terjerumus dalam keputusasaan akibat dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Terus, putus asa dari rahmat Allah justru merupakan sikap yang dilarang dalam Islam karena dapat melemahkan iman dan menjauhkan seseorang dari taubat yang sungguh-sungguh. Nah, jadi jangan putus asa ya teman-teman. Kalau kita benar-benar bertaubat, kalau kita sungguh-sungguh ingin mendapatkan ampunan Allah, maka harus optimis dalam mengerjakannya. Iya, begitu. Nah, sementara itu, kesabaran dibutuhkan dalam proses memperbaiki diri dan istiqomah di jalan kebaikan. Mengapa ampunan Allah tidak selalu mudah? Karena seringkali seseorang harus berjuang melawan hawa nafsu, karena manusia itu diberikan nafsu ya teman-teman. Maksudnya diberikan hawa nafsu karena karena pahala-pahala manusia itu yaitu karena manusia itu diberikan nafsu oleh Allah. Jadi siapa yang mampu melewati hawa nafsunya, maka dialah orang yang beruntung atau dialah orang yang berhasil. Nah, kebiasaan buruk serta berbagai ujian kehidupan. Dengan kesabaran, seseorang hamba mampu bertahan dalam ketaatan, konsisten dalam bertaubat, dan tidak kembali kepada perbuatan dosa. Nah, jadi kita itu jangan putus asa ya tadi. Terus kita dalam mengerjakannya itu harus sabar, harus konsisten dalam bertaubat dan tidak kembali lagi ke dosa yang telah diperbuat. Nah, teman-teman, oleh karena itu, optimis dan sabar merupakan dua sikap yang saling melengkapi dalam perjalanan spiritual seorang muslim. Keduanya menjadi bekal penting untuk mendekatkan diri kita kepada Allah serta meraih ampunan dan ridhonya. Dengan menanamkan sikap optimis dan sabar di dalam diri kita, diharapkan setiap muslim mampu menjalani kehidupannya dengan penuh harapan, ketenangan, dan keimanan yang kuat. Nah, itu ya teman-teman untuk permulaan atau sebagai pengantar
bahwa saya akan membawakan tema optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian optimis dan sabar. Teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu optimis? Nah, jadi optimis dalam menggapai ampunan Allah adalah memiliki keyakinan positif bahwa Allah selalu membuka pintu ampunan untuk hambanya yang mau bertaubat dan memperbaiki diri. Nah, jadi sikap optimis itu adalah keyakinan atau pikiran kita yang positif bahwa Allah itu akan selalu membuka pintu ampunan untuk hamba-hambanya yang benar-benar ingin bertaubat gitu teman-teman. Jadi sikap seorang muslim itu harus pasti memiliki sikap optimis dalam dirinya. Kalau tidak memiliki sikap optimis dalam dirinya, maka seseorang tersebut akan selalu berpikiran atau berburuk sangka kepada apa yang telah dilakukannya atau segala doa-doanya gitu. Jadi optimis itu adalah sikap pikiran kita atau keyakinan positif bahwa Allah selalu membuka pintu ampunan untuk hambanya yang mau bertaubat dan memperbaiki diri. Nah, yang kedua yaitu sabar atau pengertian sabar. Sabar berarti mampu menahan diri, tetap taat dan terus memperbaiki diri meskipun godaan dan ujian terus datang. Dalam ajaran Islam, sabar bukan berarti pasrah tanpa ada usaha, tetapi keteguhan hati untuk tetap berada di jalan yang benar. Dalil Al-Quran tentang besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 itu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguh Dialah yang Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Nah, penjelasan ayat ini bahwa sebanyak apapun dosa seseorang, Allah tetap membuka pintu ampunan selama ia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Nah, udah ada ya Al-Qur'annya bahwa Allah itu akan mengampuni dosa-dosa hambanya walaupun dosa tersebut banyak ataupun dosa tersebut seperti buih di lautan dan tidak akan ada yang tidak pernah terputus. Jadi dari sini nyambung ke sini, nyambung ke sini. Saking besarnya dosa tersebut, apabila orang tersebut benar-benar bertaubat kepada Allah, maka Allah pasti mengampuni dosa tersebut asalkan dia itu dengan sungguh-sungguh bertaubatnya gitu. Tidak menye-menye. Jadi tidak misalkan hari ini melakukan bertaubat, besoknya melakukan keburukan lagi. Jadi harus dengan mulus ataupun harus benar-benar ingin menjauhi atau ingin benar-benar ingin tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Ingin benar-benar bersungguh-sungguh gitu dalam melakukan tobatnya, maka Allah itu akan mengampuni dosa tersebut. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas ketidakmengerti atau ketidakpahamnya atas pembicaraan saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri kita semua ya. Terima kasih teman-teman. Allahumma afiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.